Di video kali ini, saya akan mengembangkan materi saya, yaitu inovasi metode pembelajaran IPS. Yang mana metode yang saya kembangkan di sini adalah metode demonstrasi. Artinya, bagaimana metode demonstrasi ini dapat lebih menarik dengan menambahkan media audiovisual. Di sini, kompetensi inti yang saya ambil adalah mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, supaya lebih paham dengan materinya, mari simak penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Materi ini diambil dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 5 SD, tema 1, subtema 1. Apa itu keberagaman budaya bangsaku? Keberagaman budaya adalah keunikan berbagai suku bangsa yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Keragaman budaya diartikan sebagai kondisi masyarakat dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi bangsanya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya khususnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberagamannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda di setiap suku bangsa, khususnya di Indonesia, yang berbeda dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaannya sendiri. Selanjutnya, ada ciri keberagaman budaya bangsa Indonesia. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat juga merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Dan mengapa rumah adat perlu dilestarikan? Karena rumah adat harus dilestarikan agar dapat menjadi daya tarik. Dan juga bagaimana cara sikap kita terhadap keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Dengan adanya keanekaragaman rumah adat di Indonesia, sikap yang paling tepat adalah saling menghargai, saling menghormati, dan bangga. Lalu yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang lazim dikenakan oleh suku bangsa atau penduduk suatu daerah dan merupakan ciri khas suku bangsa atau penduduk daerah tersebut. Mengapa pakaian adat itu penting? Pakaian adat merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya. Selain itu, apabila suatu kebudayaan tidak ada, maka Indonesia juga akan hilang identitas nasionalnya. Bagaimana cara melestarikan budaya bangsa berupa pakaian adat? Dengan cara mencintai pakaian adat itu sendiri, tidak merasa malu menggunakan pakaian adat tersebut, memperkenalkan pakaian adat ke khalayak umum, mengadakan pelatihan menggunakan pakaian adat, dan mengadakan kegiatan berupa acara pameran khusus pakaian adat. Lalu yang ketiga ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional sendiri adalah alat musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Fungsi musik tradisional di sini menunjukkan peran dan kedudukannya dalam tradisi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, fungsi musik tradisional bagi masyarakat Indonesia antara lain sebagai sarana upacara adat atau ritual, hiburan, pengiring tari, sarana komunikasi, sarana pengungkapan diri, dan sarana ekonomi. Lalu yang keempat
ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah salah satu produk kebudayaan yang seringkali menandakan suatu fungsi sosial. Selain dapat digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga biasanya digunakan untuk kegiatan seperti berladang, berburu, hingga untuk keperluan upacara adat. Selanjutnya yang kelima ada lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu-lagu daerah yang biasanya dimainkan untuk suatu upacara tertentu seperti pernikahan, syukuran, dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Lagu daerah diciptakan tak hanya untuk dinyanyikan saja, tapi juga berfungsi sebagai identitas daerah. Setiap lagu daerah akan identik dengan wilayah asalnya, karena melalui lirik dan nada dalam lagu tersebut secara tidak langsung mencerminkan kebudayaan serta bagaimana kehidupan masyarakatnya. Lagu daerah diciptakan oleh para nenek moyang berdasarkan kebudayaan serta adat istiadat dari daerah tersebut. Yang keenam, ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah asli, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Nah, yang berikutnya ada sikap yang harus ditunjukkan atau dilakukan terhadap perbedaan budaya. Yang pertama, ada mensyukuri perbedaan sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Keberagaman sebagai anugerah Tuhan dapat diartikan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dalam hal agama, suku, budaya, ras, dan bahasa untuk tujuan yang lebih baik dan mulia. Keberagaman yang ada dapat memperkuat tali persaudaraan di antara masyarakat. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan dan melatih sikap toleransi antar masyarakat. Lalu yang kedua, ada menghargai keberagaman budaya yang ada. Kita harus menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia karena hal tersebut dapat menjadi kekuatan bangsa kita. Keberagaman akan menumbuhkan sikap toleran, dan salah satu wujud dari toleransi adalah melakukan kerjasama dengan orang lain. Apa sih contoh dari penerapan sikap dan perilaku menghargai keberagaman? Mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, menghormati adat dan budaya orang lain, berperilaku sopan kepada orang lain, membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Mengenal dan memahami perbedaan antar daerah agar terciptanya sikap toleransi, menghormati perbedaan budaya, bahasa, hingga pendapat dari orang lain, menghormati hari besar keagamaan dari setiap agama, saling membantu teman yang sedang kesulitan agar tanpa melihat latar belakangnya. Sikap menghargai ini harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, karena akan menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis antar sesama dan juga bisa mempererat rasa persatuan bangsa Indonesia. Manfaat memiliki sikap menghargai perbedaan adalah memudahkan terjadinya hubungan sosial ke arah yang lebih positif, menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat, mewujudkan kehidupan sosial yang rukun, harmonis, dan nyaman. Lalu yang ketiga ada merawat dan melestarikan budaya yang ada. Mengapa sih kita harus menjaga dan melestarikan budaya? Karena budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang membuat kita memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara-negara lain. Kita harus melindungi,
melestarikan serta mencintai kebudayaan Indonesia. Lalu, apa sih yang terjadi jika budaya tidak dilestarikan? Nah, akibat melalaikan tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan nasional, yaitu kehilangan budaya nasional, generasi penerus tidak mengenal budaya nasional, adanya ancaman pengklaiman budaya nasional oleh negara lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.